Latihan gitu terus ujung-ujungnya kami latihan kayak ada dendam-dendam cuma baru kenal banget. Iya. Dendam-dendam ujung-ujungnya kami latihan sama. Jadi ketika kau udah juara-juara, dia menyesal nggak? Ada nggak chat kau? Kayaknya ada sih. Kayaknya Rando pengen kayak aku juga. Gitu. Tony kok bisa aku nggak gitu makanya. Iya, karena Rando bilang kemarin aku mau latihan lagi kan. Ya udah ayo. Tony kok bisa centang biru ya? Aku belum. Aku pas centang biru aku kaget juga bang. Oke, coach. Tapi kalau suatu saat mereka diperjumpakan di satu ring, coach, feelingnya? Kalau saya sih Ini penasaran, Tony pun penasaran jawab. Kalau bisa sih jangan. Karena jangan kenapa? sampai. Karena kenapa? Enggak ada hal yang lain. Berat badan mereka itu berbeda. Beda ya? Beda. Kalau Tony tadi berat badannya sama, gas. siapapun lu yang menang. Karena kenapa? Saya bilang begitu. Kemarin itu kebetulan waktu seleknas untuk atlet SEA Games, atlet saya itu ada yang jumpa di final. Satu yang mengalahkan pemain One Champion si Fajar ya. Kemudian satu lagi mengalahkan atlet dari DKI. Dua-dua atlet coach. Atlet gue. Ya. Di semifinal mengalahkan sama-sama atlet DKI. Di semifinal nih. Di final ketemu. Terus? Ketemu kan? Tapi kelasnya sama. Sama. Ketemu di final. Saya tidak ada memberikan dukungan kepada siapapun. Kalau lu yang menang, lu yang terbaik. Saya keluar, saya suruh mereka yang bawa. Pelatihnya jadi nonton gitu bang? Nonton jadi kompensasi lagi. Saya nontonin aja. Siapa yang nggak main lagi, mereka termasuk dia kemarin kan main juga sampai final kan. Ada anggota kita. Ya udah, saya nontonin dari luar. Berikan aja yang terbaik. Siapa kamu pemenangnya itu? Yang pasti pemenangnya adalah anak didik gue. Anak didik juga. Iya, itu yang keren. Dan tidak pernah ada satu pun anak didik saya itu yang di camp itu yang saya unggulkan. Maksudnya yang dikasih nggak ada. Pulang dari SEA Games sikat. Saya bilang apa? Angkat tangan aku bang. Kenapa? Pulang dari SEA Games sudah bawa juara sampai ke camp tetap juga habis-habisan aku bang. Saya bilang apa? Kamu juara hanya 5 menit. Kamu juara hanya 5 menit. Prinsip saya sama semua atlet-atlet yang pernah saya latih, termasuk juga dulu di cabur tinju. Saya bilang, kamu turun dari podium, kamu bukan juara lagi. Jadi ketika dia memikirkan dia nggak juara lagi, dia pasti berlatih supaya juara. Kalau dia masih ngerasa juara turun dari situ, dia berlatihnya udah melempem. Cepat merasa puas. Iya. Jadi saya selalu bilang, menanamkan. Kamu hanya juara 5 menit saja. Dikalungkan medali, kamu turun. Selesai. Indonesia Raya selesai, kamu nggak juara lagi. Selesai. Supaya dia berlatih dari nol. Jadi ketika dia datang, saya nggak mau membedakan. Karena tadi SEA Games dulu enggak. Tapi ada kalanya namanya itu periode transisi. Ketika siap bertanding, apalagi sudah di puncak, ada dia boleh latihan ringan sebulan. Boleh. Cuman sebenarnya dia itu masih latihan ringan nih sekarang. Cuman karena dia dipanggil untuk main di One Pride, ya udah saya gas lagi. Apa alasannya dia dipanggil One Pride lagi? Karena pecah door? Bukan. Sebelum SEA Games udah ada panggilan. Dan di pencak door juga udah dipanggil. Nah, aku langsung tiga-tiganya ambil gitu. Selagi kita masih Coach butuh berapa lama persiapan untuk suatu pertandingan? Sebenarnya kalau periodisasi itu kan harus setahun. Ya. Setahun? Berarti setahun sekali harus? Enggak, maksudnya gini, periodisasi itu ada yang 10 bulan dan setahun. Ya. Hanya saja, kalau dia atlet yang sudah punya modal, itu kita menyiapkan itu 4 bulan, 5 bulan itu jadi. Berarti 4 bulan latihan, tanding, 4 bulan latihan lagi, tanding bisa? Ya, contoh ya, kayak si Tony kan dia juara di SEA Games. Kemudian harusnya kan dia latihan ringan 1 bulan, atau istirahat 1 minggu. Kemudian minggu berikutnya dia ringan, kemudian naik lagi. 3 bulan lagi dia udah bisa. 3 bulan belum bisa. Coach, kan Coach juga punya banyak relasi ya di Jakarta, di nasional, ya kan, atlet-atlet coach-coach yang lainnya. Nah ini kan anak didik Coach ini kan lagi berseteru dengan salah satu pemenang Beyond, Yunus Wamaer. Saya kok baru tahu ya? Baru tahu Coach? Lagi berseteru di sosial media. Nah, kalaupun bisa dijodohkan orang itu main satu ring, menurut Coach
itu akan terjadi bagaimana coach? Saya akan konfirmasi dulu dan saya lihat dulu video apanya. Saya akan si Yunusnya. Saya nggak kenal. Nggak kenal. Emang saya pun baru kenal dari si Rando. Sama coach. bang, sama. Iya. Saya juga nggak kenal. Katanya gangster coach. Hah? Saya Pernah coach ngajarin orang gangster di dalam atlet coach punya atlet gangster nggak? nggak. Dulunya punya background gangster nggak? Nggak. Oke, nah ini si Yunus ini katanya gangster. Nggak ada cerita gangster di atas ring. Aku aja brimob dihabisi bang. Siap. Nggak ada cerita Apalagi gangster. gangster Siap, nggak ada siap. apa-apanya bang. Siap. Anggota saya itu udah pernah mukulin tentara. Iya. Ya. Siap. Dulu Henry Tarigan itu pernah saya bawa juga waktu kami sama-sama di camp Survivor. Oke. Artinya kalau emang ini terjadi, arti gini. Ini kan masih alot nih coach, belum jumpa titik temunya karena kan banyak netizen juga yang pengen tunjukkan Nus inimu, tunjukkan Rando segala macam, cuman nggak ketemu nih. Mungkin si Randonya nggak punya relasi ke sana untuk menjodohkan. Nah, Yunus ya? iya, Yunus Wamaer. Berat badannya berapa itu? 63. 63 si Rando bisa lah 63. Kalau itu Bisa bisa lah, terjadi coach, bisa. Ya kan? Cuman kan harus si Rando ini kan lagi persiapan untuk bulan 8 juga coach, ya kan? Iya. Baku hantam. Baku hantam. Jadi mungkin setelah itu mungkin bisa coba diatur coach lawan si Yunus. Kalau enggak Yunus dulu lah. Yunus lu nanti Apa itu main boxing itu? boxing. Yunus boxing. Boxing. Udah dulu aja Yunus. Pelatih boxing ini. Udah Menang, besok menang dia coach, pemenang coach. Pemenang apa dia? Pemenang boxing Beyond. Emangnya kalau pemenang boxing dia udah hebat kali rupanya? Hebat deh. Gak coach. ada. Juara. Udah aku latih sebulan ini Rando duluan aja itu main. Berarti coach harus jumpain itu Sama si siapa pelatihnya itu. Yunus tadi. Yunus itu. Besok aku aku cari dulu Oke, siap cocok. Sur ke Jakarta kita liput si Rando. Siap coach? Awak pikir mau apa tadi Yunus? Boxing coach. Awak pikir tadi entah juara. Dan si Rando menggaransi dirinya main sama Yunus pakai tangan kiri saja coach. Waduh. Menurut coach Kalau gimana? itu janganlah. Jangan ya. Kan dia kan bukan cacat. Kan gak cacat Rando itu saya tahu kok gak cacat. Gak cacat ya. Artinya gini coach. Aku tahu pukulan kirinya kuat. Oke. Aku tahu pukulan kirinya kuat, Oke. tapi dia bukan orang cacat, bro. Oke, artinya gini coach, kalaupun itu terjadi, dibolehkan sama pertandingan nggak Boleh sih. Diikat tanganku gitu, dia minta sama pertandingan. Oh, kalau diikat nggak boleh. Itu namanya bukan pertandingan. Jadi? Itu namanya kayak taruhan. Jadi kalau mau nurutin apa permintaan Rando agar sparring dengan Yunus tadi, permintaan Rando kan dia ngasih satu tangan aja, tangan kiri aja. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan dia coach di atas ring? Berarti dia ngeblok doang loh. Berarti diam aja tangannya. Nanti dipikir orang cacat, nggak usah. Nggak usah. Main aja. Main biasa Main aja. aja. Nah. Oke. Nanti akan saya Jodohkan. saya usulkan ke ininya ya, ke pelatihnya, terus nanti sama Randu nanti coba saya bicarakan. Siap coach. Kalau bisa sebelum baku hantam ya Iya. kan? Lagi marah coach. Enggak, soalnya kan kalau cuma boxing doang kan? Boxing kan? Menang pula dia coach. Dari dia menang itulah dia. Ayo siapa yang lawan aku? Aduh. Hebat kali rupanya dia. Aku tengok hebat coach. Aku nggak kenal. Aku pun nggak kenal. Aku aja bang kawan aku di sini. Gimana? Ini bang, aku atlet debutan di SEA Games. Lawan aku atlet SEA Games yang tahun-tahun kemarin. Kok bisa aku juara? Mundur dia. Gak ada. Jadi juara itu tadi yang benar kata coach Batin. Hanya 5 menit. 5 menit. 5 menit. Ya kan? Dia turun dari bison itu nggak juara lagi bang. Iya. Oke. Dia udah macam ini. Iya. Tapi coach kalau misalnya Rando lawan KKJ, Lawan KKJ feeling di nomor apa nih? boxing. Di boxing masih pegang Rando lah. Oke. Beratnya sama tuh ya coach ya? Sama. Sama kan? Boxing kan? Boxing. Bisa Rando. Bisa. Ya. Bisa. Oke. Itu kenal sama pelatihnya coach? KKJ. KKJ itu aku nggak ada kenal loh orang. Kenal ya? Nggak ada aku kenal siapa-siapa. Nanti ntar. Kecuali Chris John. Kalau Chris John dia setiap saat dia nge-like aku Selalu standby. Iya, selalu ada nge-like nih bang di Instagramku barusan nih. Chris John. Kalau Chris John, kalau yang lain-lain nggak kenal aku bang. Nggak tahu kenapa. Siap. Sumpah, aku nggak kenal. Siap. Gimana mau dibilang? Aku mungkin yang kurang terlalu Iya. serius apa namanya melatih nggak tahu lah. Iya. Ini bang centang biru siapa nih? Tony coach. Mana tadi siapa? Chris John. Chris John.
Pokoknya yang like apa, aku Christian Paling bisa lah bang, karena dia Dekat lah ya. petinju yang paling apa kan? Paling fenomenal dan legendaris. Iya, Indonesia. legendaris. Dan dia jadi pelatih juga ya coach ya? Sekarang enggak. Enggak ya? Dia kan sekarang dia wakil ketua KONI pusat ya. Oh, Koni Dan Pusat. dia pun apa ada apa juga ya? Camp. Enggak apa pertandingan yang beliau buat sekarang. Oh, event-event. Piala apa ya? Apa ya? Event apa ya namanya itu ya? Ada dia di buat ya. TV apa gitu. Oke. Nggak terlalu ngikut. Ya, Ya, namanya aja saya pelatih. Iya, Tapi iya, saya iya. nggak semua ngikutin bang. Oke. Tapi coach sur ya kalau Rando lawan Yunus itu. Sur kali pun. Sur kali ya. Iya. Gas ya. Gas lah. Riba sude ya. Riba Riba sudah sudah. lah. Aku wajar ku siksa lah si Grandram. Habis-habisan ya. Iya Rando lah. yang disiksa ya, coach Iya ya? lah. Oh. disiksa Biar nanti dulu bisa lah. nyiksa Biar bisa lawan nyiksa. ini, Bang. Karena nggak boleh remeh kan coach. Nggak boleh remeh, nggak kan? boleh. Nggak boleh remeh Nggak karena boleh. ku tengok Rando ini meremehkan coach. Itu Ya Bang kan? Rando itu Walaupun dia juara, si Yunus itu juara, diremehkan sama si Rando. Tangan kiri aja aku katanya kan gitu kan. itu biar mental si Rando lebih naik bang. Menaikkan mental diri sendiri Tapi- itu nomor satu. Tapi di dalam latihan nggak boleh meremehkan. Nggak boleh. Karena suatu saat pun pukulan itu bisa datang kuat atau segala macam, nggak tahu kita kan. Dari lawan itu seperti apa kan gitu. Persiapan dia seperti apa juga kita nggak tahu kan. Gitu. Ya semoga itu bisa terwujud coach. Iya kan? Ya semoga nanti Iya kita kan? akan hubungi juga pelatihnya. Lebih sur lagi kalau lawan KKJ deh coach. Langsung naik namanya coach. KKJ tuh. KKJ-nya mau nggak itu bang? Oh, iya sih. KKJ-nya mau Iya. nggak ya? Iya sih. Pasti susah dia. Beda level. Tuh, tapi sama dia bisa sama centang biru. Kalau sama KKJ aku teman. Oh teman. Itu saudara. Oh iya. Apalagi kan ini bang timbangan kan aku 51, Oh, iya, iya, 52. iya. Dia udah 62. Harus, Iya, iya. harus Harus sama. disesuaikan dengan berat. Oh. Cuman Kita kalau selalu KKJ mau turun ke 57 aku hantam juga itu. Oh iya. Jangan sampai Oke. 10 poin. Kenapa harus sama-sama timbangan, coach? Bobot Apa power pro- beda. Karena begini, tidak ada power yang bisa disamakan dari timbangan seseorang. Contoh, mana yang kecil? Apa? Lu Apa? ambil kertas, Kertas led. sini kertas. Cukup nih, coach. Oke. Mana lebih kuat? Oh. Tidak bisa. Jadi pukulannya pun pasti berbeda. Oke. Kecuali dia nggak terlatih bro. Ini kan sama-sama terlatih. Iya. Kecuali tadi kalau sekelas berat Iya. nggak latihan, sekelas kecilnya latihan, Ah. itu berbeda. Ini kan nanti sama-sama latihan. Oke. Powernya pasti berbeda. Oh. Ya, energinya juga pasti berbeda, makanannya pasti berbeda. Iya, Dia iya. makan 1 kilo, ini pasti 3 kilo. Ah. Berarti kan kalorinya lebih tinggi, Iya. energinya lebih tinggi. Energinya. Nah, Oh, itu oke. salah satunya. Siap. Tapi ada faktor-faktor juga dari rule peraturan-peraturan dunia. Oke. Coach, ada pencak door tadi. Ini kita juga mungkin yang nonton di video ini juga masih awam sama pencak door sama. Yang bedakan pencak door dengan MMA apa tuh? Kalau pencador ini sebenarnya awalnya itu kan lahirnya dari bela Pencaksilat, enggak? diri, bela diri tradisional dari Jawa Timur ya, Jawa Timur. dari Surabaya. Ah. Waktu itu sesama pesantren, kalau nggak salah saya. Suka Jadi tawuran. apa daripada Tawuran. tawuran-tawuran, Ah. waktu itu Di di sana Wadah banyak saja. tawuran. Apa namanya tempatnya? Kotanya kota Kediri. Jadi di sana dulu kan banyak tawuran. Ah. Banyak tawuran karena mungkin kurang apa hiburan dan Iya, segala iya. macam. Menghindari tawuran ini, pesantren-pesantren itu diciptakanlah pencakdor ini. Dulu pencakdor ini tradisional. Oke. Nah, yang di dalam pelatihnya, di dalam wasitnya, di dalam pakai musik ya kan. Oh. Kemudian diciptakanlah pencakdor modern yang pakai ring. Oh. Itu. Jadi kalau dari rule-nya itu perbedaannya ke MMA. MMA itu boleh kuncian. Oh, meeting Ah, boleh ya. Tapi kalau pencakdor sampai jatuh aja. Jatuh bangkit. Jatuh bangkit enggak Tapi kalau dia jatuh nggak bangkit, KO. KO. Maksudnya Oh. dia bisa menjatuhkan. Kalau MMA kan di bawah itu ground. Oh, ground, Bisa grappling kan? Ah. Itu nggak boleh. Di situ jatuh udah selesai, harus naik. Oh. Itu aja bedanya. Tapi kalau misalnya udah di pecah door, jebret, jatuh, dipukulin, Nggak, itu boleh. makanya nggak boleh. terlalu emosi, apa yang Nggak boleh. Itu Itu pelanggaran. pelanggaran? Langsung didis, enggak? Bukan, masih Enggak, kasih melihat poin. beratnya
serangan pelanggaran. tadi. Pelanggaran. Kalau dia berat sengaja udah tahu peraturan semua dong. Itu kan emosi, apalagi dia berat misalnya langsung apa kan? Itu kan pelanggaran berat. Berarti yang peraturannya sedikit itu MMA. Peraturan sebenarnya nggak sedikit. Rulesnya yang paling apa? Karena kan gini tadi, kalau di pencak door itu apa yang dilakukan di MMA nggak bisa dipakai di pencak door. Tapi kalau di pencak door, apa yang dilakukan di pencak door bisa di MMA. Artinya kan semua bisa di MMA. Bisa semua bela diri. Kalau makanya dibilang MMA. Mix ya. Martial berarti semua kumpulan dari bela diri. Kalau kata Rando ada satu bela diri apa yang nggak bisa dipakai di MMA. Apa itu? Lari. Kata Rando, ya kan? Berarti apa yang nggak boleh dilakukan di MMA? Yang nggak boleh dilakukan ya memukul kemaluan, menyerang kemaluan kan? Iya. Sama belakang pun semua pertandingan nggak boleh ya. Iya, mau pencak door, mau tinju, semua bela diri, mau kickboxing. Itu nggak boleh, itu doang sih kayaknya. Berarti batasannya lebih sedikit dan tidak boleh ngobrol. Enggak, ketika dia udah terjatuh tidak boleh langsung diserang. Misalnya dia jatuh dari atas langsung di elbow atau langsung. Nggak boleh, di MMA nggak boleh gitu. Langsung dari atas nggak boleh kan? Nggak boleh langsung dari atas. Sama Smackdown. Smackdown itu hanya hiburan ya. Itu entertain ya. Entertain. Jebret gitu ya kan. Padahal nggak gitu. Di Indonesia nggak ada itu. Nggak ada Smackdown ya. Nggak ada. Oke. Berarti coach di MMA itu tadi termasuk coach ya, pernah main MMA? Saya nggak pernah. Oh nggak pernah. Berarti coach ini basicnya artinya sebenarnya fokus melatih apa coach? Kalau dulu saya itu bela dirinya awalnya itu pencak silat berapa tahun, kemudian pernah wusu. Nggak usah. Universitas Sumatera Utara nggak? Oke. Wusu. Yang cabur bela diri dari China. Ya. Kemudian wusu, kemudian ya pernah gulat. Tapi saya lebih lamanya itu di tinju sampai masuk timnas gitu ya. Ya adalah juara-juaranya. Nggak usah disebut lah. Iya. Itu merendah. Kemudian saya setelah itu fokusnya menjadi pelatih, mengambil sertifikatnya itu. Kalau di tinju saya udah punya sertifikat internasional, AIBA bintang 1. Kalau di Sumatera Utara cuma ada 3. Salah satunya itu ada Bang Hendrik Simangunsong yang udah 2 kali Olimpiade, juara Asia. Kemudian ada Bang Pengit Sumorangkir, juara nasional juga. Kemudian saya di Sumatera Utara ya, yang AIBA, yang boxingnya deh. Kemudian saya ambil boxing. Kalau MMA yang di bawah naungan UIMAF, World Martial MMA Asia, saya punya juga sertifikat internasionalnya. Nah, kalau di kickboxing sudah beberapa kali ikut sertifikasi. Artinya untuk jadi coach itu harus punya sertifikat itu. Punya sertifikat untuk melegalkan. Tetapi saya juga mempelajari semua teknik. Dan saya sampai sekarang itu masih belajar yang namanya jiu-jitsu. Jiu-jitsu itu kayak gimana? Jiu-jitsu yang grappling, yang kuncian. Yang tadi saya kasih tunjuk ada kuncian ambar, saya. Ambar. Iya. Saya belajar itu. Ambar itu polisi 86, Ambarita. Oke, Ton. Apa persiapan Tony untuk tanggal 8? Apa ya, coach? Nah, gini Bang, persiapan saya memang gimana ya, pas orang tua sakit kan, kadang terus. Hari ini kok kondisi orang tua masih sakit? Masih sakit. Kalau boleh tahu? Tumor ganas di hidung. Dirawat di rumah sakit? Ini udah balik ke Toba, nanti tanggal 4 baru dirawat di Murditeku. Kalau semoga cepat sembuh. Amin. Semoga cepat diangkat penyakitnya sama Tuhan. Amin. Oke, jadi fokusnya terpecah nih ya. Artinya fokus mikirin orang tua juga sama pertandingan. Kemarin Bang. Kemarin. Kalau sekarang baru tadi, baru semalam baru mulai lagi sampai tanggal 8 nanti pasti press banget. Di press lagi. Apa pantangan sebelum pertandingan? Makanan. Ya makanan. Makanan apa yang nggak boleh makan? Udah berapa hari nggak makan ya karena timbangan ya? Nggak boleh makan
Apa? Pedas. Yang pedas. Terus Minum es. minum es nggak boleh. Makan nasi Boleh, cuman sedikit. oh sedikit. Oke. Kalau minum boleh minum apa aja asal jangan es. Iya. Oke. Minum tua? Enggak pernah minum. Mati aku Itu minum. seranda itu. Konsep ngomong langsung ya. Ya Rando ya, aman ya. Tapi mau kita tobatkan dia. Tobat harus lah, Coach. Menang masa masih Setelah pulang dari bertapa kita tobatkan Iya, dia. tobatkan. Wajib itu, Coach. Wajib. Oke, lawannya nanti Brimob juga enggak? Bukan. Enggak, jadi Lawannya kebetulan teman saya kecil yang dari kampung. orang Medan juga. Orang Toba. Tinggal di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Berarti pelatihnya bukan Coach Ichen. Yang mana? Yang lawan dia. Ya enggak. Oke, dia berlatih di sana di Iya. Jakarta. Oke, sudah pernah sparring sebelumnya? Belum. Teman kecil. Teman latihan, teman kecil, teman main futsal semua teman. Berarti dia yang buat Tony nangis dulu. Bukan. Bukan. Enggak ya? Bukan. Enggak ya? Bukan. Belum pernah. Belum pernah. Nanti kita yang nangis. Oke. Dari segi pengalaman Coach, lawannya seperti apa Coach? Dari segi pengalaman sih kalau dilihat dari latihannya dia udah lama. Oke. Tetapi dari kualitas jangan tanya, Tony saya masih pegang lah. Sedangkan dia udah juara SEA Games, Oke. yang sana juara prapon aja nggak pernah. Oke. Itu kalau dia amatirnya. Kemudian di One Pride-nya pun dia nggak pernah menang. Oke. Ya saya percaya diri lah Tony pasti Oke. menang. Gitu. Coach dipelajarin nggak apa kelebihan atlet? Ya pasti kekurangan? dong. Saya setiap ada lawan, Oke. saya akan buka YouTube-nya. Oke. Tony kelebihannya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau Tony itu kelebihannya adalah spirit fighting-nya itu luar biasa. Oke. Ketika dia udah kalah, ini sering ngeprank nih orang anak. Dia kalah di ronde Sering pertama, ngeprank. itu di ronde kedua pasti dia naik Hajar, dari di atas bisa. ini. Karena kenapa? Ah. Fisik ini terbaik ini sebenarnya kemarin ini. Oh. Iya Pak. Cuman kemarin sempat ngurusin orang tua Oke. kan agak menurun dikit, tapi kita udah Oke. mulai naikkan lagi. Oke. Tapi Coach nggak khawatir ya ngomong kayak gini dilihat sama lawan? Enggak Nggak khawatir ya? Nggak khawatir. Ngapain khawatir, Oke, orang oke. saya tahu kok. gimana. Artinya kan lawan juga harus cari kelebihan dia untuk mengcounter kelebihan Dan dia. kita pasti akan menyembunyikan beberapa teknik yang tidak orang tahu. Itu Kita dia. tidak pernah monoton bermain dan kita tidak pernah bisa dibaca orang. Oke, siap. Itu mindset atau itu programnya Coach Ya, itu strategi. Strategi, ya. Oke, itu yang nggak boleh dikasih tahu ya. Iya. Hanya atlet Iya. Coach yang tahu. Iya. Oke. Dia nggak bisa ngelihat hanya dari YouTube, tapi ke saya sudah pernah melihat beberapa pertandingan dia dan pernah juga saya lihat dia bertanding secara langsung. Saya udah tahu bahwasanya nggak mungkin perubahannya signifikan. Oke, berarti berapa persen kemungkinan menang Tony, Coach? Saya bilang kalau dari saya ya nggak bisa aku bilang sekian persen, tapi yang pertama kan Tuhan Oke. yang menentukan. Betul. Yang menentukan Tuhan. Betul. Tapi kita memprediksi. Betul, prediksi. Kalau saya prediksinya 100% lah. 100%. Tapi Kalau hanya ada Tuhan. 1000%, Oke. 1000% lah. Tapi Oke. hanya Tuhan yang menentukan, Iya. ya. Atas izin Tuhan, Iya. ya saya prediksi 100% lah. Oke. Mana mungkin saya bilang 90% nggak ada, 100%. Benar. Tony udah konferensi sama dia? Maksudnya? Konferensi press. Nggak, nanti di sana. Oh, di sana. Pasar cuma. Oke, apa yang pengen Tony sampaikan sama dia? Aduh. Kalau ini nonton dia bisa apa yang Tony sampaikan? Siap-siap aja. Apakah ada kalimat seperti yang di Pencador? Kau enggak ya, kalau main cepat enggak, aku ajak main. Karena di Pencador kan kemarin kan aturannya kami kalau main panjang itu seru kata orang. Oke, kata orang. mereka. Kalau tentang Johnson KO atau enggak KO atau main poin nanti. Oh, saya lawannya namanya Johnson. Johnson. Oke. Terus? Nanti menang menang KO atau menang apa saya nggak tentukan. Saya bermain mengikuti dia nanti. Oh, Johnson yang menentukan. Saya nggak. Oh, Iya. Tony yang menentukan KO atau KO enggak. atau enggak. Iya. Tapi nggak yakin akan menang KO. Karena kan pencador Kalau KO yakin bang. Kita pasti yakin. ada Tapi serangan kalau kan. lawan John Yakin pasti bisa. yakin bisa, Iya, bisa. KO. Bisa. Dia bisa KO. Bisa, Oke, pasti. siap. Gokil. Cuma kan yang kata coach tadi kan Ah. sama Tuhan. Oke. Kasih benar. Tuhan nggak dia KO enggak. Oh ya, siap. Oke, terakhir nih coach. Mungkin coach terakhir aja.
Tony, boleh sampaikan kepada kawan-kawan kita yang hari ini ikut perkumpulan-kumpulan, ya kan, gemot, ya kan, komunitas-komunitas yang megang celurit segala macam, yang pengen berantem tapi pakai senjata. Boleh sampaikan apa namanya, motivasi lah, agar seperti apa? Silakan Ton. Boleh, situ boleh. Buat anak-anak Medan atau Sumatera Utara yang sedang mengikuti kumpulan-kumpulan remaja yang melewati batas, yang melakukan serangan-serangan pakai celurit atau begal, berhentilah dan kejarlah masa depan. Ingat, sekarang kita itu masih remaja, nanti kita di tua nanti jadi apa gitu. Kita itu harus sama seperti pesawat. Kita di bawah, nanti di atas, ujung-ujungnya ke bawah lagi. Jangan sempat meninggikan hati itu aja. Oke, gokil. Oke, Coach. Bolehlah terakhir Coach sampaikan, ya kan? Coach sebagai seorang pelatih, pengennya anak-anak muda di Sumatera ini yang suka, tadi ya sama seperti tadi juga konteksnya, yang suka berantem ugal-ugalan, brutal di jalanan, silakan Coach sampaikan pesannya. Anak-anak muda yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan, kamu gali potensimu di bidang apapun. Saya tidak mengajak kamu harus masuk bela diri, tetapi apa potensi yang ada dalam dirimu itu yang kamu gali supaya kamu tetap berjalan di jalan yang lurus, sehingga di masa depanmu kamu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Oke. Oke, Coach, ada lagi mau disampaikan mungkin Coach, atau kira-kira kurang puas? Ada. Aman ya? Udah aman semua ya? Oke. Terima kasih Coach Cicen. Ada satu. Ada, boleh, silakan. Kalau ada potensi-potensi bela diri atau suka berantem, datang aja ke camp kita di R12 Fighting Camp Medan di Fitness Katamso Center, Jalan Katamso. Ya. Nanti boleh di call Tony lah, atau Rando yang terkenal. Oke, siap. Oke, terima kasih Coach Cicen, terima kasih Tony sudah mau mampir di Batrit. Semoga Tony nggak bau lagi ke depan. Karena udah ada parfum. Karena udah ada babak parfum. Nggak pernah bau. Canda. Nggak pernah bau, udah pakai parfum pasti wangi terus. Tambah wangi. Oke, mantap. Terima kasih ya Coach ya, Tony ya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Sama-sama Coach. Sampai belum diminum sama Coach doang, sampai cair. Minum dulu Coach. Oke, terima kasih udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye.